Kalian suka sama boneka? Bagaimana kalau ada banyak banget boneka di sebuah pulau tak berpenghuni? Island of the Doll adalah sebuah pulau, itu Pulau Cinampa ya, atau yang disebut ya pulau buatan, pulau peninggalan peradaban Aztec yang berada di jaringan kanal kuno Xochimilco. Ya, gitulah penyebutannya ya. Sorry kalau salah sebut. Di selatan kota Meksiko. Wilayah ini tuh sudah ada sejak ratusan tahun lalu sebenarnya. Dan dulu dipakai sebagai tempat pertanian gitu. Sebelum tahun 1950-an, di pulau ini tuh ya nggak ada yang namanya boneka, nggak ada cerita hantu, nggak ada misteri-misteri yang horor, nggak ada kisah-kisah horor, nggak ada apapun yang janggal dari pulau ini. Ya cuman lahan pertanian biasa aja di tengah kanal gitu. Sampai akhirnya ada seorang pemuda datang ke pulau tersebut yang bernama Don Julian Santana Barrera. Ia meninggalkan kehidupan normalnya dan memilih untuk tinggal di pulau itu selama puluhan tahun. Bahkan beberapa anggotanya nganggep kalau dia itu adalah sosok yang tertutup dan ya introvert gitulah ya. Dia sukanya menyendiri gitu. Dan si Don ini mulai tinggal di pulau itu dari tahun 1950-an sampai tahun 2001. Kalian bayangin deh kondisinya dia tinggal di situ. Tinggal sendirian, jauh dari keramaian. Ya cuman sebuah pulau kecil yang dikelilingi kanal dan minim interaksi sesama manusia selama hampir 50 tahun. Ini menurut ceritanya si Don Julian ini ya. Suatu hari dia menemukan jasad seorang anak perempuan yang sudah meninggal di sekitaran kanal di pulau tempat dia tinggal ini. Tapi versi cerita dia itu berbeda-beda sebenarnya. Kayak seolah-olah dia itu sebenarnya kayak ngelantur gitu lah. Coba kita dengerin versi-versinya. Dia pernah mengatakan kalau dia itu menemukan mayat anak perempuan yang ngambang di kanal sekitar pulau itu. Tapi dia juga pernah ngomong kalau dia ngelihat gadis itu ketika gadis itu tenggelam, tapi katanya dia gagal untuk nyelamatinnya. Terus juga dia pernah ngomong kalau dia pernah nemuin mayat anak perempuan ini, dan setelah beberapa hari kemudian dia juga menemukan sebuah boneka yang ngambang di lokasi tempat ditemukannya anak ini ngambang tadi. Ya berbagai macam omongan lah ya dari dianya tentang soal anak perempuan ini. Tapi yang pasti boneka yang dia temukan di kanal itu akhirnya digantung di pepohonan dekat situ untuk menghormatin jasad si anak perempuan ini katanya. Tapi nyampe hari ini nggak ada identitas tentang anak gadis itu. Nggak ada nama, nggak ada catatan resmi, nggak ada bukti sejarah kuat yang menyangkut tentang si anak gadis yang ditemukan meninggal ini oleh si Don. Sampai beberapa anggota keluarganya si Don ini ragu sebenarnya sama apa yang diceritakan oleh si Don ini. Dan banyak juga yang menduga ya gadis yang ditemukan si Don itu tuh ya cuman sekedar khayalan dia aja, bayangan dia aja selama bertahun-tahun. Jadi misterinya ya bukan siapa gadis itu, tapi apakah gadis itu bener-bener ada? Setelah kejadian si Don ini menemukan gadis yang meninggal di wilayah dia ini tadi, dia ngaku kalau dia sering dapat gangguan. Menurut pengakuannya, dia sering dengar suara tangisan, sering dengar suara langkah kaki, sering ngedenger bisikan-bisikan, dan selalu ngerasa diawasin, padahal dia tinggal sendirian aja di pulau itu. Bahkan ada cerita yang katanya dia itu dibisikin dan berkata, "Aku ingin bonekaku." Agak nyeremin sih ya kalau seandainya itu beneran terjadi ya. Mulai dari situlah kisah dan misteri pulau ini terjadi. Yang si Don tadinya adalah seorang yang menyedihkan berubah menjadi seseorang yang menyeramkan. Si Don Julian mulai mengumpulkan boneka-boneka. Ya, dia mulai mengumpulkan banyak boneka karena bisikan terakhir dan yang cukup sering didengar sama dia yang disebutkan sama anak tadi, kalau anak itu mau bonekanya gitu kan. Awalnya cuma satu,
dua, tiga, lama-lama puluhan, ratusan, bahkan hingga akhirnya mungkin ada beberapa ribuan lah boneka yang ada di pulau itu. Si Don ini tuh ngambil boneka-boneka ini tuh dari tempat sampah, dari kanal-kanal di sekeliling dia ada boneka-boneka ngambang gitu kan. Bahkan dia juga ada barter sama masyarakat-masyarakat di sekeliling pulau itu. Jadi kayak dia nyebrang dari pulau itu ke kota sebelah, ke desa-desa sebelah, dia barter lah itu. Boneka-boneka rusak punya anak-anak mereka dibarter sama si Don ini. Dan pada akhirnya pulau itu dibuka untuk jadi wisata, banyak pengunjung juga yang bawa boneka dan naruh di pulau itu juga. Hingga pada akhirnya banyak banget boneka di pulau itu. Ini area yang paling terkenal. Boneka tergantung hampir di semua pohon yang ada di pulau itu. Tapi yang bikin serem ya, boneka-boneka yang digantung ini tuh sebagian nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kepala gitu kan, cuman badannya aja, dan nggak punya badan, cuman kepalanya aja. Itu sebenarnya yang bikin serem sih dari boneka-boneka ini. Dan kondisinya yang udah berlumut karena sudah bertahun-tahun, bahkan udah puluhan tahun ada di situ. Boneka-boneka ini nggak cuma tersebar di hutan-hutannya aja, tapi di sepanjang kanal itu, di pinggir-pinggirannya, kemudian di gubuknya si Don pun terdapat banyak boneka. Dan di situ juga ada boneka kesayangannya ya. Boneka kesayangannya ini bernama Agustina. Nah, dari seribuan boneka yang ada di situ, cuma satu yang punya nama, yaitu Agustina itu. Saat ini area itu menjadi sebuah museum kecil karena keluarganya si Don ketika si Don meninggal membuka pulau itu sebagai pulau wisata. Nah, ini sebenarnya menjadi titik awal sebuah legenda di pulau ini juga. Selain keberadaan boneka-boneka ini, tempat di mana si Don meninggal. Ya, si Don ini ditemukan meninggal di kanal yang dimana titik tempat dia meninggal ini yang dipercayai oleh si Don tempatnya juga meninggal si anak kecil itu. Jadi nih, si Don ini percaya anak kecil tuh ninggal di kanal ini nih. Nah, pada tahun 2001, si Don juga meninggal di kanal yang dia sebut itu juga. Itu sebenarnya yang bikin misteri di pulau ini tuh. Sebelum kematiannya si Don, keponakan itu sempat berkunjung ke pulau itu, menemui si Don. Dan mereka pergilah memancing gitu kan. Dan keterangan dari keponakannya, kalau si Don ini pernah ngomong ketika mancing itu, di tengah-tengah mancing ini si Don ini ngomong kalau katanya Putri Duyung atau makhluk yang ada di dalam air itu udah manggil-manggilin dia katanya. Setelah berapa hari kemudian dikunjungi keponakannya, si Don ini ditemukan meninggal. Itu tadi yang kayak gue jelasin, dia meninggal di titik yang dipercayai tempat anak itu meninggal juga. Usianya saat dia meninggal itu sekitar 80 tahun ya, ya udah cukup tua sebenarnya. Nah, pulau ini sejak dibuka sebagai tempat umum, mulai dari sejak kematiannya si Don ini ya, nggak lama lah, sama di sekitar tahun 2001-an juga, banyak pengunjung melaporkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh. Kayak pengunjung sering ngerasa diperhatiin sama boneka-boneka yang ada di situ. Dan ada yang ngaku mendengar suara dari pohon-pohon yang banyak boneka-boneka ini tadi. Dan nggak sedikit yang ngerasa kalau mereka ini tuh kayak diawasin di situ tuh, kayak gerak-gerik mereka tuh diliatin sama boneka-boneka ini. Lu gue merinding lagi. Dan bahkan katanya banyak yang nggak percaya hantu pun ngerasa nggak nyaman ada di situ. Ya gimana ya? Ya lu bayangin aja lu ada di sebuah pulau yang dimana pulau itu tuh setiap pohon, setiap sudut, dan ada gubuk tua itu isinya boneka-boneka semua. Ya mungkin kalau boneka-bonekanya masih boneka yang baru, yang bersih, ya justru malah jadi tempat yang lucu ya, tempat yang menyenangkan. Tapi kan ini kondisinya itu boneka-boneka yang udah puluhan tahun di situ, yang udah kotor, berlumut, dan kondisi boneka-boneka ini dikumpulkan si Don adalah boneka-boneka yang udah bekas gitu kan. Jadi banyak kondisi yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, badannya nggak ada, jadi kayak kepala doang ditancepin di kayu, digantung-gantung dengan kondisi yang ya menyeramkan bro.
Nah, karena kejadian-kejadian di situ yang kayak boneka-boneka yang banyak itu, terus kondisi si Don meninggal di tempat yang dia ceritakan sebagai tempat anak kecil itu meninggal, jadi banyaklah teori-teori yang bermunculan nih. Kita bahas dari teori segi paranormalnya ya. Banyak paranormal yang mengatakan, iya, di pulau itu ada sosok arwah anak kecil lah. Nah, sosok arwah-arwah anak kecil ini tuh, mereka mendiami boneka-boneka ini nih, sebagai wadahnya. Ya, gimana ya, mungkin kalau dalam agama juga beberapa tempat dan patung-patung atau boneka itu kan sebenarnya tempat-tempat yang buat mereka gitu lah ya. Ya, gitulah menurut kepercayaan masing-masing aja kalau itu gitu sebenarnya. Tapi ya sebenarnya karena bentuk boneka-boneka di pulau ini tuh kayak nggak beraturan, cok. Aneh dah, aneh. Bentuknya serem-serem sih. Ya kalian lihat-lihat aja lah sendiri gitu. Tapi kalau kita ngomongin secara psikologisnya nih ya, si Don Julian ini kan udah terlalu lama hidup sendirian. Kesepian, terisolasi, itu yang mempengaruhi otak dia untuk memandang hal yang berbeda, hal yang aneh di sekitar dia. Ditambah lagi legenda itu berkembang semenjak kematiannya. Tapi ya, ada juga teori yang paling masuk akal sebenarnya. Pulau ini tuh menyeramkannya bukan karena hantunya. Ya, jelas karena visualnya. Ya karena pulau ini ya seperti yang kalian lihat ya. Dari tadi foto-foto yang gue tunjukin. Pulau ini tuh bener-bener banyak banget bonekanya. Ribuan boneka ada di situ yang tergantung dipaku, ditancapkan di kayu. Dan bentuk-bentuk bonekanya itu kayak yang serem-serem banget. Wah, gue merinding sih, gue ngebayangin aja merinding. Kayaknya kalau gue ada di sana sih gue nggak berani sih, gue nggak nyaman sih. Nah karena kondisi dan situasinya yang kayak gitu ya, kayak boneka-boneka ini kan bentuknya bentuk-bentuk anak bayi gitu kan, bentuk manusia dengan kondisi yang nggak sempurna gitu. Kadang kaki nggak ada, tangan nggak ada, kepala nggak ada gitu kan. Nah secara medis, otak manusia secara alami ngerasa nggak nyaman dengan kondisi yang kayak gitu. Iya sih, ya lo bayangin aja ya, lo ada di tempat ini, di pulau ini, dengan kondisi boneka mereka kayak gitu. Sumpah nggak nyaman lo, nggak nyaman, gila nggak nyaman sih. Dan itu yang bikin otak kita tuh ngerasa kalau, wah banyak yang nggak beres nih di sini. Itu sebenarnya, kayak kedoktrin aja. Padahal sebenarnya emang nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman jalan pikiran kita aja yang nganggep kalau itu tuh adalah hal yang nggak bener. Banyak hal-hal mistisnya gitu. So, kalau kalian gimana? Kalau kalian yang ada di pulau itu, kalian sebagai pengunjung aja ya, kayaknya kalian nggak nyaman di sana. Kalau gue sih gitu ya. Mungkin untuk jadi pengunjung aja gue sendiri nggak nyaman. Nah, kalau kalian, misal yang tinggal di pulau tersebut, bagaimana keadaan kalian? Apa yang kalian lakukan? Apakah mungkin kalian bakal mengalami hal yang sama kayak si Don ini? Atau mungkin kalian ya nggak pernah kepikiran sama sekali untuk melakukan hal itu? Tulis jawaban dan respon-respon seru kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk bantu dan dukung channel ini semakin berkembang untuk bisa menceritakan kisah-kisah yang seru, misterius. Dan sesekali mungkin nanti kita akan bawakan kisah horor di channel ini. So, gue dari Suara Kegelapan, terima kasih udah menonton sampai selesai.